Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, Pak akan menjelaskan bagaimana kita dalam mengakses device eksternal. Jadi kita membuat mode-mode pengamatan untuk perangkat eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini ada, kalau kita lihat ini ada 3 perangkatnya. Yang pertama LCD dot matrix, yang ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada RTC, ini yang RTC, ini yang kedua, dan yang ketiga ini ada PPI 8255. Jadi ada 3 LCD, kemudian RTC dan PPI 8255. PPI 8255 itu kemarin sudah kita Pak beri tugas mengenai PPI itu. Dia berfungsi sebagai I/O tambahan. I/O tambahan. Kemudian ini real time clock. Jadi ini untuk mengatur pewaktuan secara real. Jadi sama seperti di komputer kita itu. Kita bisa lihat tanggal, kemudian jam, untuk 100 tahun kalender. Kemudian ada LCD dot matrix. Jadi di sini juga ada LCD-nya untuk tampilan. Jadi di bagian ini ada 3 device eksternal, dianya itu. Nah, kemudian untuk mikroprosesornya, nah ini kita coba menggunakan microcontroller dulu. Di sini adalah AT89C551 yang sudah biasa kita gunakan. Nah, mengenai bahannya itu sudah Pak berikan minggu kemarin, yaitu mengenai microcontroller. Jadi sudah Pak berikan di situ. Kemudian latch enable 74138 juga sudah kita berikan kemarin. Juga sudah kalian buat tugas. Nah, kalau Pak lihat itu sebagian sudah benar. Apakah sebagian salah? Tidak juga. Maksud Pak itu rata-rata dia sudah benar, hanya mengenai penjelasannya saja yang yang ada yang kurang. Tapi ada juga yang sudah baik. Nah, sekarang yang menjadi prosesornya yang kita gunakan yaitu adalah ini AT89C51. Nah, sekarang C51 ini kita mau mengakses RTC, LCD, dan PPI 8255. Oke. Sekarang kita lanjut bagaimana cara mengakses ketiga device tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat pada masing-masing device itu dia memiliki chip select. Kalau kita lihat di sini ada chip select-nya. Yang ini chip select CS atau enable chip. Ini sama. Nah, itu ada CS. Kemudian untuk PPI CS-nya yang bagian ini. Kemudian untuk LCD dia namanya adalah enable yang ini. Nah, jadi fungsinya ya sudah kita bahas kemarin. Fungsinya namanya enable itu adalah untuk mengakses device. Jadi untuk mengaktifkan suatu device, maka dia ada namanya chip select. Itu kemarin sudah kita bahas di bagian baca tulis itu. Jadi dia ada aktif rendah, ada aktif tinggi. Nah, biasanya CS ini adalah aktif rendah. Dia aktif rendah sama dengan ada komplemennya di atasnya itu. Jadi semuanya itu biasanya aktif rendah. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah kita aktifkan, nanti akan kita akses bagaimana caranya. Nah, jadi kita lihat dulu bahwa di microcontroller ini itu ada alamatnya ada berapa, kemudian datanya ada berapa. Nah, kalau kita lihat
di apa ini AT89C51 ini ada tulisan AD yang ini port 0 ini itu ada tulisan AD0 sampai dengan AD7. Nah, itu bisa kalian buka apakah benar di materinya. Kemudian dilanjutkan dengan yang ini. A8 sampai dengan A9. Nah, jadi di sini ada dua port. Yang pertama yaitu port 0 dan yang kedua adalah port 1. Nah, A ini merupakan address. D ini adalah data. Jadi di dalam suatu pin itu dia ada dua fungsi. Yang pertama untuk alamat dan juga ada data. Jadi kalau kita mau melihat microcontroller ini ada berapa alamatnya, ya kita lihat di sini. Di sini ada A0 sampai dengan A7. Kemudian dilanjutkan A8 sampai dengan A9. Nah, kalau kita jumlahkan berarti ada 16. A9 Mas. Maaf, bukan A9 tapi A15 ya. Maaf A15. Berarti ada 16 alamat. Dari A0 sampai dengan A15. Sedangkan data itu dari D0 sampai dengan D7. Jadi untuk data, lebar datanya itu ada 8 bit. Kalau ini ada 16 bit. Dari D0 sampai dengan D7. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi di microcontroller ini memiliki 16 akses alamat, kemudian ada 7, ada 8 untuk data jalurnya, jalurnya itu. Jadi ada 16 dan 7, 16 dan 8, 16 bit data, 16 bit alamat, 8 bit data. Kalau kita lihat di situ, ya, oke. Nah, ini untuk aksesnya, akses dari device-nya ini. Nah, sekarang sudah kita dapatkan bahwa di dalam microcontroller ini ada ada 16 alamat. Sudah kita dapatkan itu dari A0, A1, A2 sampai dengan A13, A14, A15. Berarti dia ada 16 bit. Nah, oke. Sudah kita tahu sekarang. Jadi alamat yang kita bisa akses, berarti ada, kalau kita jadikan desimal, ini semuanya 1, berarti dari A0 sampai A15 ini 1 semua, misalnya berarti ada 65535 alamat. Nah, jadi kita bisa mengakses device itu sebanyak 65.535 dianya itu. Nah, ini kan sudah sangat banyak. Jadi dari 0 sampai dengan 1111111 itu. Atau FF ini. F. Nah, jadi kombinasi dari mereka itu ya kita bisa gunakan sebagai mengakses alamat eksternal untuk untuk ini device eksternalnya itu. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita buat yang bagus sekarang ini karena kita mau mengaksesnya. Jadi A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15. Nah, sudah kita buat. Sekarang kita bagi dalam kelompok. 4 bit pertama, bit kedua,
Ya enggak, sudah cukuplah dia. Jadi ada 16, ada 16 bit. Jadi kalau dia full, ya F, dia ada 4 F-nya. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian latch enable-nya. Nah di sini ada namanya IC 74138 yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kombinasi dari apa ini, dari chip itu A, B, C, ini Z-nya, Y, 00 itu untuk Y0, 10, Y1, 01, Y2, 11, Y3, 001, Y4. Ini aktif rendah semua nih. 101, Y5, 010, Y6, 111, Y7. Nah, ini gunanya untuk apa nih? Ya gunanya untuk apa ini, mengakses dari device itu. Jadi kita selain apa ini, selain kita ada alamatnya, nah kita juga perlu untuk latch enable-nya untuk menahan apa ini alamatnya itu. Jadi kita perlu IC latch enable, yaitu IC 74138. Nah, gunanya untuk apa? Oke. Nah, setelah kita apa ini analisa rangkaian ini, jadi kita analisa rangkaian, berarti ada 3 device, 1 chip select, dan 1 buah microcontroller. Jadi ada 1 pengendalinya, 1 chip select-nya, 3 device yang akan kita akses. Nah, sebenarnya itu tanpa bantuan ini pun, tanpa bantuan apa ini chip select ini, yang ini, IC 74138 ini, ya kita bisa yang aksesnya itu. Tapi apa ini kita coba ya, karena kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang kita coba. Kalau kita misalnya menggunakan IC 74138, itu apa ini data ini tabel kebenarannya. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ABC dia ini, ABC dari apa ini chip select ini, dia berada di ini A13, A14, dan A15. Berarti A13, A14, A15. Berarti posisinya di sana. Berarti di sini A, sini B, sini C. Jadi kita ngambil yang paling ujung. Kalau di tengah boleh Pak? Boleh, terserah kalian mau di mana. Jadi mau diletakkan di A0, A1, A2 boleh. Mau diletakkan di A3, A4, A5 boleh, asal dia 3. Y-nya itu. Tidak, asal dia 3 boleh. Mau diletakkan di mana saja. Kalau A6, A7, A8 boleh juga, tidak masalah. Silakan kalian mau letakkan di mana, tidak masalah kalau kita yang rancang. Itu syaratnya. Jadi kalau kita yang rancang, kita bisa letakkan dia dimanapun. Kalau kita yang buat. Nah, ini karena orang yang buat, ya kita menganalisa rangkaian orang. Jadi karena ini orang lain yang sudah buat, ya, jadi kita tidak bisa. Kita ikut dulu. Kita ikut dulu, kita analisa dulu di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Sebenarnya alamatnya ini berapa? Alamat dia ini. Biar apa ini? Biar kita tahu kan. Pengennya ini seperti apa? Nah, kita lihat dulu codingnya. Kita lihat codingnya. Jadi cara menganalisanya. Kita lihat codingnya dulu. Nah, ini rangkaiannya umpamalah, umpamakan bahwa rangkaiannya ini tidak ada. Kita hanya tahu coding. Nah, ini codingnya ini. Jadi kita hanya tahu codingnya. Anggaplah kita tidak punya rangkaian,
dari coding ini kita disuruh mengakses memori-memori eksternal tadi dari coding ini. Nah, dari coding ini kita disuruh membuat rangkaiannya. Nah, rangkaiannya seperti apa ini? Wah, ini saya bingung ini. Nah, sekarang kita lihat alamatnya dulu. Alamatnya yang pertama kita akses itu adalah PPI. Kalau kita lihat di sini, di coding ini, LCD tidak ada, RTC tidak ada di sini. Yang ada hanya PPI. PPI 8255. Kemudian yang ada juga di sini adalah ROM-nya, alamat awal. Nah, kalau kita kemarin, alamat awal, kalau di coding kita itu adalah 00, 00 hexa, ORG 00 hexa. Nah, di sini ORG-nya itu adalah 4000 hexa. Ini orang yang buat kan. Nah, jadi dari coding ini, nah ini mau kita presentasikan dia ini ke alat. Nah, bentuknya seperti apa ini? Akan kita bahas. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu bahwa di sini ada alamatnya. Yang pertama 4000, yang kedua adalah 2000. Nah, ada dua di sini. Jadi alamat utamanya dulu. 2003, 2002 itu nanti kita bahas. Alamat utamanya dulu. Bahwa dia ini ada dua alamat. Yang pertama alamat 4000 dan alamat itu adalah 2000. Nah, ini yang kepalanya dulu ya. Nah, jadi kita mau aktifkan itu dulu. Jadi kita aktifkan chip dan kita aktifkan memorinya. Nah, memorinya itu. Oke. Mudah-mudahan paham ya di sini. Jadi dari coding ini sekarang kita mau buat rangkaian. Apakah bisa ini? Ya, karena kita orang komputer harus bisa. Bagaimana caranya? Ya sama sewaktu kalian nanti wawancara, nanti diberi orang coding, sekarang rangkaian. Wah, ini enggak bisa, harus bisa. Harus bisa. Nah, ini Pak ajarkan bagaimana cara menerjemahkan coding ini ke dalam hardware. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dengan ORG 4000. 4000 dulu. Cara menentukan alamat 4000. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, yang jadi permasalahan itu 4000 itu posisinya di mana? Kita harus menentukan dulu bahwa 4000 ini kan hexa ini. Berarti di 4 bit pertama dia 0, 4 bit kedua dia 0, 4 bit kedua dia 0. Nah, berarti posisi dari 4000 ini bukan berada di 3 bit bawahnya ini. Jadi bukan di sini dia. Nah, bukan di sini ya. Iya. Dia berada di bagian ini. Nah, itu yang perlu kalian tahu dulu. Oke. Jadi posisi dari 4000 itu bukan berada di 12 bit sebelumnya, tapi 4 bit MSB-nya, yaitu di 12, 13, 14, dan 15. Jadi itu yang perlu kalian pahami dulu. Jadi kalau 4000 berarti dia bukan di A0 sampai A3, bukan juga di A4 sampai A7, bukan juga di A8 sampai A12, 11. Tapi dia berada di A12 sampai dengan A15 dari coding ini. Nah, ternyata di situ posisinya 4000 ini berarti dia berada di A12, A13, A14, dan A15. Nah, di sini dia posisinya.
Ya enggak, dianya itu. Jadi posisi dia tepat berada di sana. Oke, bisa dipahami ya? Jadi posisinya itu di situ. Nah, di sini kita tahu bahwa posisi 4000 itu adalah di sini. Nah, dia itu. Ya dah. Nah, ini Pak beri tanda merah saja ya. Tanda merah biar kita harus jelas. Oke. Nah, di sini dia. Ini warna biru. Ya, enggak bingung. Nah, ini kan 4000 kan? Iya. Karena yang lainnya sudah 00. 0000 0000. Berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 4. Jadilah dia 4000. Nah, dari sini kan sudah tahu kita bahwa yang menjadi logika 1 itu adalah di A14. Nah, tinggal dilihat di sini. Nah, di mana yang A14 itu? Yang logikanya 1. Oh, ternyata dia berada di sini. Nah, ya dah. Oh, berarti chip select untuk aktivasi dari ROM, ini ROM-nya ini, itu berada di Y2. Dia berada di Y2 posisinya itu. Nah, berarti 4000 ini berada di Y2 alamat, karena alamatnya itu ada di 010. Karena apa? Rangkaian kita tadi meletakkan ABC-nya itu ialah di A13, A14, dan A15. Nah, berarti dia posisinya ada di Y2. Oke, bisa dipahami? Dianya itu posisinya ada di Y2. Nah, dapat sekarang. Jadi coding ini ternyata alamat ROM-nya itu berada di Y2. Nah, tinggal kalian buat rangkaiannya seperti rangkaian di atas tadi. Oke. Nah, selesailah dapat. Jadi ROM sudah selesai, dia berada di apa ini? Di Y2. Nah, sekarang yang PPI ini kan 2000. Nah, sekarang kita bahas PPI-nya. Yang lainnya masih 0. Jadi kata Pak tadi, kita masih tetap di sini. Ini A, ini B, ini C. Nah, 2000 itu kan ini. Nah, ya enggak. Tapi yang kita pakai, kata Pak tadi, apa ini sesuai dengan nah, ya dah. Dia hanya 3 bit yang ini. Nah, lihat lagi di sini. Nah, di mana itu? Oh, ternyata kalau kita lihat posisi 100 itu berada di Y1, benar. Jadi dia tepat berada di Y1. Jadi PPI 8255 itu berada di Y1, yaitu pada logika 100. Enggak dia itu. Oh, ternyata alamat PPI ini berada di Y1. Itu rangkaiannya itu. Jadi dia tepat berada di Y1. Nah, ini kan kita nganalisa dulu ini. Nah, setelah ini kan sudah ada gambaran ini. Kalau kita mau buat rangkaian. Nah, rangkaiannya seperti apa? Nah, ini sudah ada gambaran. Oh, jadi apa ini? PPI-nya di Y1,
Kemudian apa ini apa namanya itu ROM-nya di Y2. Nah, Y-nya itu. Oke. Nah, itu kata Pak tadi. Jadi kita menganalisa dari coding, ya. Jadi kita tidak apa namanya itu tidak buat-buat sendiri, kita dari codingnya, ya. Dari coding. Dia itu. Nah, jadi apakah rangkaian kita ini salah? Ya, kita analisa saja. Ya. Apakah salah? Apakah benar? Ya. Nah, tapi ini rangkaian orang. Tetap Pak tadi bilang bahwa ini rangkaian orang. Jadi rangkaian orang itu beda dengan rangkaian kita. Jadi ini coding. Apakah coding ini sama dengan rangkaian? Ya, belum tentu. Itulah kalau kalian lihat di internet, apa ini lihat-lihat di internet itu, jangan kalau dapat coding langsung dipakai. Belum tentu coding yang kalian ambil di internet itu sama dengan rangkaian yang ada pada kalian. Dianalisa dulu. Codingnya itu dianalisa, alamatnya ini di mana, nah baru bisa digunakan. Tapi kalau kalian ngambil langsung, kalian apa ini embedkan ke apa ini ke chipnya, nah ngapa enggak jalan? Ya mungkin itu tadi, dia menggunakan alamat berapa, coding kalian berapa. Jadi kadang enggak sinkron. Nah, di sini contohnya. Contohnya di sini, ini codingnya, nah ini rangkaiannya, apakah sama? Belum tentu kata Pak tadi. Nah, oleh sebab itulah, kalian sebagai calon-calon manajer ini harus jeli melihat apa yang ada di rangkaian ini. Jadi belum tentu rangkaian ini adalah codingnya. Nah, karena apa? Di rangkaian ini tidak ada ROM. Kata Pak tadi, di sini hanya ada 3 device-nya. Yang pertama dot metric, yang kedua RTC, yang ketiga adalah PPI. Nah, sedangkan di sini ini hanya ada ROM dan PPI. Itu. Jadi bagaimana Pak? Ya itu tadi. Jadi kita terjemahkan dulu apa ini kita bahas dulu cara menerjemahkan coding ke hardware. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu. Jadi mau bentuk apapun rangkaiannya, apa itu codingnya, kalian harus sudah tergambar ini hardware-nya seperti apa. Dianya itu. Jadi hardware-nya seperti apa, ini rangkaian, ini codingnya. Oh ternyata dia berada di halaman 4000, kemudian PPI-nya di alamat 2000. Sekarang kita analisa rangkaian tadi. Kita kembali ke sini. Benar enggak ini dengan yang tadi? Benar enggak PPI-nya ini? Nah, kita lihat sekarang. Sekarang kita analisa. Dianya itu. Apakah benar dia berada di posisi apa ini? 4000 sama 2000 tadi. Karena itunya kan tidak ada. Kita rangkai ulang ya. Jadi kita lihat sekarang 00, ini Y0, 10, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Nah, ini aktif rendah semua ya. Oke. Nah, dari rangkaian dari coding tadi kita sudah belajar cara membuat rangkaian. Nah, sekarang rangkaian ini kita analisa, benar enggak dia? Kita lihat. Nah, ini tugasnya ini kita balik ini. Tugasnya kita balik. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat masing-masing chip select-nya itu kita lihat. Masing-masing chip select-nya. Untuk enable, untuk apa ini? Untuk RTC, nah kalau kita lihat, RTC itu, dia berada di Y2. Dari mana? Nah ini kita lihat ini. Nah, ya. Y2, berarti Y2 ini adalah RTC, sekarang PPI, yang ini. PPI-nya berada di
Y3, kemudian Y1-nya itu kemungkinan LCD. Nah, ini LCD-nya. LCD-nya dia berada di enable LCD-nya ini. Kalau kita lihat, ini ada berapa ini dipakainya ini? 1, 2, oh ini Y4, Y4 ini masuk ke sini dulu. Nah, ini kan LCD nih. Nah, ini quick select LCD-nya. Berarti ini berada di Y4. Nah, ini untuk LCD. Nah, oke. Ini LCD. Nah, dari sini kan bisa kita tahu bahwa alamat untuk RTC, alamat untuk RTC, kita lihat di sini, jangan sampai bingung, bingung boleh. RTC, ini ABC-nya, yaitu 010, 010. Nah, berarti dia alamatnya adalah 4000. Nah, kemudian PPI 110. 110. Nah, berapa itu? Berarti dia berada di alamat 6000. Dan LCD berada di 001. Nah, kata Pak tadi, ini warnanya kita merahkan saja, karena dia tidak ikut. Berarti dia berada di alamat 8000. Namanya kita warna birukan saja, biar sama. Oke, 8000. Nah, oh, ternyata begitu. RTC di alamat 4000, PPI di alamat 6000, LCD di alamat 8000. Dia itu. Nah, sama enggak dengan coding ini tadi? Ya beda kan? Kata Pak tadi. Karena PPI di sini dia berada di alamat 2000. Sedangkan di rangkaian kita PPI itu berada di alamat 6000. 6000 heksa. Karena semuanya ini kan nol di sininya. Nol semua ini. Heksanya itu. Nah, jadi kita harus tahu codingnya seperti apa, baru kita ngerangkai, atau kita juga harus tahu rangkaiannya seperti apa, baru kita ngoding. Jadi jangan salah-salah, analisa dulu rangkaiannya. Kalau dia berupa rangkaian, baru kita ngoding. Atau lihat codingnya, ini rangkaiannya seperti apa ini. Nah, baru kita buat rangkaiannya. Jadi terserah mana yang yang didapat. Kalau kita dapat coding, berarti kita bisa buat rangkaian. Kalau kita dapat rangkaian, kita bisa buat coding. Yang jadi masalah itu codingnya tidak tahu, rangkaiannya tidak tahu. Sudah habislah kalian. Jadi karena kalian itu adalah S1, jadi kalian harus tahu cara mengalamati device itu. Jadi nanti waktu wawancara, bentuk apapun rangkaiannya, kalian tahu cara menjawabnya. Minimal alamatnya. Alamatnya itu, jadi nanti mau dibawa ke pemrograman bahasa tingkat tinggi juga tidak masalah, karena kita sudah tahu alamatnya itu, pin-pin yang kita gunakan. Oke. Mudah-mudahan penjelasan Pak ini dapat dimengerti. Kalau tidak ngerti, ulang dari awal. Jadi jangan jangan tidak tahu maksud Pak itu. Ingat, ini jangan tidak tahu. Jadi mau di mana meletakkan ABC itu terserah kalian.
sudah Pak bilang dari awal tadi. Jadi jangan sampai enggak ngerti lagi. Kalau enggak kalau belum paham ulangi lagi. Belum paham ulangi lagi. Jadi sampai mengerti. Oke. Oke Pak, kira cukup untuk materi kita yang terakhir ini, yaitu pengamatan device. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kalian mengerti, juga menjadi ladang ibadah buat Pak. Pak juga inginnya kalian itu mengerti semua. Kalau tidak ngerti diulangi dari awal. Baik, minggu depan kita UAS. Jadi tolong dipersiapkan. Dan ini masuk, materi ini masuk di UAS. Baik Pak, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.